I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ardila dengan NIM 2111270056, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembangunan politik bagi pemilih pemula. Sebelum memasuki 3 materi yang akan saya jelaskan, di sini saya akan menampilkan beberapa cara pemilihan yang akan mendatang dan gedung-gedung DPR RI serta balihonya. Simulasi tersebut dilaksanakan di lapangan Kampung Kelapa, Sindang Sono, Tangerang, Banten, Sabtu 19 Agustus 2017. Simulasi yang dimulai pukul 7 pagi dilaksanakan seperti halnya pemungutan dan penghitungan suara yang sesungguhnya, dengan petugas dan pemilih masyarakat sekitar. Simulasi ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan KPU pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019. Pada kesempatan tersebut juga disimulasikan tata cara mencoblos, tata kerja dan tugas KPPS, pengisian formulir, kemudahan akses bagi pemilih, mekanisme sampul turun dan sampul naik, dan penggunaan segel. Ketua KPU Arief Budiman yang membuka simulasi pertama untuk pemilu serentak 2019 mengungkapkan pentingnya menggelar simulasi, mengingat banyak hal baru dalam Undang-Undang Pemilu. Menurut Arief, perbedaan dengan pemilu sebelumnya dengan pemilu serentak 2019 ialah jumlah panitia pemilihan kecamatan yang jumlahnya hanya 3 orang. Dan hal ini beririsan dengan tahapan pilkada 2018 yang jumlah PPK-nya masih 5 orang. Pada pemilu 2019, beban akan bertambah, tetapi jumlah PPK berkurang. Apalagi tidak ada lagi rekap di kelurahan. Kotak suaranya akan digunakan juga kotak suara transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Ardila dengan NIM 2111270056 dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi PS. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan dengan tema pembangunan politik bagi pemilih pemula. Baik, yang pertama, jelaskan apa makna pembangunan dan makna pembangunan politik. Makna pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Fortes tahun 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan perubahan direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, politik yang berlangsung pada level makro dan mikro. Makna pembangunan politik adalah suatu perubahan politik terencana dari kondisi ke kondisi yang lain yang dilakukan oleh suatu negara dengan melibatkan seluruh bagian dan masyarakatnya. Adapun makna pembangunan politik menurut para ahli yaitu menurut Bornell tahun 2003, secara umum pembangunan politik adalah pembangunan institusi, nilai-nilai dan sikap-sikap yang membentuk sistem
kekuasaan politik di suatu masyarakat. Pembangunan politik terjadi sebagai bagian konstitusi dari modernisasi dan semakin berkembangnya berbagai modernisasi. Materi yang kedua yaitu siapa yang disebut pemilihan pemula. Menurut Undang-Undang Pemilu Bab 4 Pasal 198 Ayat 1, pemilihan pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah atau pernah menikah, yang punya hak pemilih dan sebelumnya belum pernah memilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula adalah mereka yang belum pernah menggunakan hak suaranya di pemilih sebelumnya, termasuk juga purnawira TNI dan Polri yang belum punya hak suara setelah pensiun. Baik, materi yang terakhir atau yang ketiga menjelaskan tentang pemilu serentak tahun 2024 dan kontestannya. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan suatu peristiwa politik yang penting di Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia akan memilih pemimpin nasional dan lokal serta wakil-wakilnya untuk menjadi jabatan yang akan datang. Pemilihan umum ini memiliki peran penting dalam pemerintah untuk menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan di tingkat nasional dan daerah. Selain pemilihan umum, presiden dan legislatif, pemilu serentak tahun 2024 ini juga akan menentukan kepemimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang akan mempengaruhi pembangunan dan kebijakan di tingkat daerah. Dan oleh karena itu, pemilih serentak ini memiliki dampak besar terhadap politik dan pemerintahan Indonesia dalam waktu yang akan datang. Pemilihan serentak ini melibatkan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan juga pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wakil kota di berbagai provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dan siapakah calon kontestan yang akan pilih? Yang pertama Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar. Calon yang kedua Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, dan calon yang terakhir atau ketiga yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saudara, sebagaimana kita ketahui, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pada saat itu, masyarakat pemegang hak pilih akan pemilih kontestan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR provinsi dan DPR kabupaten. Bagaimana bagi kota? Bagaimana pemahaman pemilu tahun 2024? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggunya, boleh minta waktunya sebentar, Mbak? Silakan. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa dan umurnya berapa? Nama saya Nupia Mahtiasari, umur saya 20 tahun. Apakah pemilu 2024 sudah terdaftar? Sudah. Oh ya Mbak, kalau boleh tahu tanggal berapa pemilu tahun 2024 dilaksanakan? Tanggal, kalau tidak salah dan juga kalau tidak ada perubahan, itu tuh pada tanggal 14 Februari 2024. Oh ya Mbak, kontestan apa saja yang akan dipilih pada tahun 2024? Saya belum tahu. Oh baik, di sini saya akan meluruskannya. Yang pertama itu presiden dan wakil presiden, yang kedua DPR RI, yang tiga DPR RI dan DPR provinsi dan kabupaten. Oh yang Mbak, apakah Mbak tahu siapa saja calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan tahun 2024? Kalau sudah diresmikan itu kemarin, yang pertama, calon pertama itu Anies Rashid Baswedan dengan wakilnya Muhaimin Iskandar, dan juga yang kedua itu ada Prabowo Subianto dengan wakilnya yaitu Gibran Buming Raka. Yang ketiga yaitu Ganjar Pranowo
dan Mahfud MD. Baik. Selanjutnya Mbak, apa sih pandangan Mbak terhadap orang yang golput atau tidak memilih Pak waktu pemilihan terjadi? Menurut saya itu tuh sangat rendah sifat kemanusiaannya. Karena mengapa? Karena kita memilih untuk memimpin Indonesia itu tuh adalah untuk membentuk suatu bangsa kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga kita sebagai warga Indonesia sebenarnya kita harus menyadari mengapa kita tidak memilih, sedangkan itu tuh adalah menyangkut masa depan bangsa. Baik, selanjutnya ya Mbak ya, bagaimana pandangan Mbak terhadap caleg yang menyuap atau membeli suara rakyatnya? Menurut saya itu tuh kan caleg kan, calon legislatif. Kalau di dalam kita kan harus tujuannya untuk memajukan negara Indonesia atau bangsa kita yang pertama kan. Terus tuh kalau masalah suap menyuap, menurut saya itu tuh adalah pemikiran yang sangat kritis. Karena apa? Karena tujuan untuk mencalonkan diri sebenarnya itu kan untuk memajukan Indonesia, untuk memajukan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, kebanyakan pemimpin itu tuh hanya mementingkan politik seperti itu. Oh, baik, itu ya Mbak ya. Dan baik Mbak, yang terakhir, bagaimana saran Mbak kepada calon caleg untuk mendapatkan simpati rakyatnya? Pendapat saya bagaimana ya? Pertama kan kita lihat dari visi dan misi kan, dalam caleg. Kita lihat visi dan misi, apakah sebenarnya sebelum dia mencalonkan kita juga sudah tahu latar belakangnya seperti apa, dan juga sebelum caleg dia kan sudah mencalon seperti wali kota seperti itu, atau mungkin bagian DPD seperti itu. Ini tuh ya Mbak ya. Jadi kita ambil yang soal yang pertama, pertanyaan yang terakhir itu di visi misinya. Mungkin baik Mbak, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah gambaran pemahaman pemilihan pemula tentang pemilu 2024. Mari kita memilih dengan cerdas dan cermat. Mari kita sukseskan pemilu tahun 2024. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing, bitches on my line, and you know